keempat teman-teman, itu teman-teman membawa kelengkapan berkas. Kelengkapan berkas itu ada banyak ya teman-teman ya. Salah satunya yang mungkin saya sebutkan dan jarang dibawa oleh teman-teman semua. Halo teman-teman semuanya, semangat pagi. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya Imam Mahmud akan kembali menjelaskan terkait dengan beasiswa KIP kuliah. Beasiswa ini dulunya dikenal dengan beasiswa bidik misi tamun, apapun itu namanya. Yang perlu digarisbawahi bahwa beasiswa ini diberikan untuk mereka yang memiliki prestasi namun terkendala dalam segi ekonomi. Garis besarnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman misalnya memiliki prestasi tapi dari ekonomi yang menengah ke atas, teman-teman tidak mendapatkan beasiswa ini. Dan teman-teman yang layak mendapatkan beasiswa ini ataupun yang layak dan bisa untuk mendaftar adalah mereka yang berada dalam ekonomi menengah ke bawah. Maka sangat relevan jika ada setidaknya beberapa seleksi yang harus dilakukan. Namun yang pasti teman-teman itu kalau seleksinya ada jalur undangan dan ada juga jalur tertulis. Kalau misalnya kita lolos dalam jalur undangan tuh teman-teman, itu nanti teman-teman yang mendaftar beasiswa ini akan diberikan tes wawancara. Oleh karena itu teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan apa saja persiapan yang perlu untuk teman-teman lakukan ketika wawancara beasiswa KIP kuliah. Video ini relevan dengan video saya sebelumnya yang memaparkan dengan beberapa mahasiswa terkait dengan simulasi wawancara. Kalau teman-teman belum melihatnya, teman-teman bisa melihatnya ya. Melihat terlebih dahulu video di sini, di pojok. Akan saya cantumkan linknya. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya fokus pada persiapan wawancara yang harus teman-teman lakukan untuk mendaftar beasiswa KIP. Yang pertama yang teman-teman harus persiapkan adalah nilai rapot. Nilai rapot artinya teman-teman ketika masuk jenjang SMA, SMK, ataupun MA atau madrasah aliyah, itu teman-teman nilainya harus meningkat. Tidak harus, tapi yang pasti untuk mendaftar di semester akhir seperti semester 5 dan semester 6 itu harus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalnya nilai rapot ini teman-teman, itu ada beberapa hal yang harus teman-teman persiapkan ketika wawancara. Kalau nilai rapotnya misalnya meningkat, buat rata-rata dari semester 1 sampai dengan semester 5 atau semester 2 dibuat sampai dengan semester 6. Nah, itu buat rata-ratanya seperti itu. Rata-ratanya berapa? Kalau bisa saran saya itu rata-rata dari teman-teman itu minimalnya adalah 7. Karena dengan rata-rata 7 itu menunjukkan bahwa teman-teman tuh memiliki kemampuan untuk mendaftar di jurusan yang bersangkutan. Dan jangan lupa teman-teman, untuk persiapannya teman-teman bawa rapot. Rapot yang asli dan legalisir dan fotokopinya. Teman-teman perlu untuk membawa. Jadi nanti ketika ada pewawancara yang wawancari teman-teman, itu teman-teman tidak kebingungan atau tidak gelagapan untuk menjawab pertanyaan apakah benar atau tidak nilai rapot yang teman-teman berikan. Tapi teman-teman perlu mempersiapkan itu setidaknya rata-rata dari semester 1 sampai dengan semester 5 atau semester 2 sampai dengan semester 6. Buat aja rata-ratanya dihitung dari totalnya itu rata-rata nilai teman-teman itu berapa. Untuk persiapan yang kedua, teman-teman harus mempersiapkan juga terkait dengan lomba. Lomba ini ada hitungannya teman-teman untuk wawancara nanti. Ada lomba tingkat internasional, ada lomba nasional, dan lomba tingkat kabupaten kota. Teman-teman setidaknya juga perlu untuk mempersiapkan sertifikat ketika teman-teman menjuarai lomba. Karena sertifikat itulah yang membuktikan bahwa teman-teman, saya pernah aktif loh Pak di bidang ini. Saya pernah aktif di kejuaraan ini. Saya pernah menjadi juara dalam kompetisi ini. Nah, itu teman-teman langsung tunjukkan ke sertifikatnya. Kalau misalnya teman-teman tidak membawa sertifikatnya, itu wawancara akan bingung, tidak memberikan validasi apakah benar atau tidak. Dan teman-teman jangan salah, untuk lomba ini ada poinnya juga ketika nanti pewawancara memberikan nilai kepada teman-teman. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang mau mendaftar, punyalah juara
minimal tingkat kabupaten, tingkat provinsi, atau tingkat nasional, bahkan tingkat internasional itu teman-teman. Dan jangan lupa juga bawa sertifikatnya. Untuk persiapan yang ketiga teman-teman, ini juga ada poinnya, yaitu teman-teman aktif organisasi. Aktif organisasi ini nanti ada SK yang diberikan oleh sekolahan teman-teman, itu juga harus ada hitungan dan poinnya juga. Jadi gimana cara mempersiapkannya? Kalau teman-teman aktif organisasi, misalnya terakhir menjadi ketua OSIS atau sekretaris OSIS, teman-teman bawa SK-nya yang dilegalisir oleh sekolahan. Jadi itu menunjukkan bahwa teman-teman itu ada keinginan untuk mengembangkan diri. Nah, itu adalah persiapannya. Ya teman-teman ya, untuk persiapan yang keempat teman-teman, itu teman-teman membawa kelengkapan berkas. Kelengkapan berkas itu ada banyak ya teman-teman ya. Salah satunya yang mungkin saya sebutkan dan jarang dibawa oleh teman-teman semuanya yang ketika wawancara, itu misalnya saja terkait dengan pembayaran PBB, pajak bumi bangunan. Nah, itu teman-teman harus membawa kelengkapan berkas lainnya, seperti halnya dengan teman-teman membawa pembayaran rekening listrik yang terakhir 3 bulan yang terakhir. Nah, teman-teman gimana? Banyak juga yang pertanyaan ketika teman-teman bawa rekening listrik bentuk token dan yang bulanan. Nah, itu bagaimana? Kalau bentuk token teman-teman perlu melampirkan antara 3 bulan sebelumnya. Dalam 1 bulan tuh rata-rata berapa pengeluaran untuk pembayaran rekening listrik. Misalnya ada 50.000, 70.000, atau 100.000, bahkan 200.000. Kalau saran dari saya, itu teman-teman, itu rekening listrik, itu yang harus dipersiapkan, itu kalau bisa, itu di bawah 50.000. Kalaupun tidak mungkin, teman-teman bisa membuat rekening listrik, dan jangan menipu loh ya. Jangan menipu kalau rekening listrik teman-teman itu di bawah 200.000. Kelengkapan berkas seperti ini perlu untuk teman-teman bawa dan teman-teman persiapkan, karena biar bagaimanapun lolos wawancara KIP kuliah itu nanti akan menentukan teman-teman untuk menunjang kehidupan di kehidupan kampus sebelum dan setelahnya gitu teman-teman, karena kita akan dapat pendanaan baik untuk membayar kuliah ataupun teman-teman mendapatkan pendanaan ketika teman-teman hidup di perguruan tinggi yang bersangkutan. Garis besarnya seperti itu. Dan yang terakhir yang teman-teman perlu persiapkan itu adalah kesehatan teman-teman. Jangan sampai teman-teman itu ketika wawancara teman-teman badannya kurang enak, badan seperti sakit, flu, lain sebagainya. Jangan sampai gitu ya. Jadi teman-teman perlu untuk menjaga badan juga agar tetap sehat. Meminta restu kepada orang tua, juga kita harus percaya diri dalam menjawab dan lain sebagainya. Persiapan-persiapan seperti ini perlu teman-teman lakukan, dan jangan sampai teman-teman melalaikan persiapan. Karena kalau persiapan seperti ini teman-teman sudah menjadi fatal atau gagal, itu artinya beasiswa KIP teman-teman akan gagal. Oleh karena itu, video ini saya buat untuk memberikan rekomendasi kepada kalian semua yang ingin melanjutkan perguruan tinggi atau berkuliah. Terima kasih teman-teman telah menonton. Bye-bye.